Kawan-kawan, sekarang kita ada di Kecamatan Doro, sebuah kecamatan di Kabupaten Pekalongan yang terkenal akan hasil buah duriannya. Ada satu pertanyaan menggelitik tentang sejarah. Pekalongan dibentuk pada tahun 1622 oleh Kesultanan Mataram. Lalu, apakah tahun-tahun sebelumnya adakah peradaban di Pekalongan? Nah, di Kecamatan Doro ini banyak sekali bukti peradaban Pekalongan di masa silam. Sekarang kita ada di Dukuh Bagol, di Desa Lemah Abang, Kecamatan Doro. Ada satu candi yang menjawab tentang teka-teki sejarah Pekalongan masa kuno. Mari kita ke sana. Nah, sekarang kita berada di sebuah candi yang dinamakan sebagai Candi Bagol. Bagol berasal dari pedukuhan di mana candi ini ditemukan. Nah, kita lihat, kawan. Terdapat sebuah struktur candi yang lumayan utuh, selebar 5 x 5 meter. Candi ini pertama kali ditemukan pada tahun 2016. Saat itu, warga berbondong-bondong menggali candi ini secara swadaya. Akan tetapi, akhirnya dilaporkan ke Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, dan para arkeolog menggali secara total dan menemukan struktur yang lumayan utuh ini. Jangan bayangkan bahwa Candi Bagol ini seperti candi di Komplek Percandian Dieng, Prambanan, atau bahkan Borobudur. Candi Bagol ini dibuat dengan sangat sederhana. Hiasan satu-satunya hanya ini yang disebut sebagai perbingkaian. Saat penggalian arkeologis hanya ditemukan 4 lapis batu, 1, 2, 3, 4 pada Candi Bagol ini. Jadi Candi Bagol ini tidak memiliki tubuh candi dan atap candi. Candi Bagol merupakan sebuah candi batur yang atasnya dulunya merupakan bangunan profan yang terbuat dari bilik kayu maupun bilik bambu. Nah, kita sekarang ada di sudut candi. Kita lihat saat penggalian arkeologis di tahun 2016, di sisi timur laut terbuat ceruk dalam seperti ini. Ceruk dalam ini dimungkinkan dulunya adalah arah hadap candi atau pintu candi. Mari kita lihat ke dalam ini. Sekarang kita ada di dalam Candi Bagol. Tepat di tengah Candi Bagol ini terdapat lubang yang bisa menjawab sedikit teka-teki berasal dari abad berapakah Candi Bagol ini berasal. Nah, dulu ketika ekskavasi ditemukan sebuah guci Cina, 3 guci Cina, yang satu berasal dari masa dinasti Tang, yaitu abad 9 ke 10, dan dinasti Song, abad ke 10 sampai ke 12. Nah, para arkeolog dengan melihat struktur candi dan ditambah dengan bukti adanya keramik ini, mendapatkan jawaban bahwa Candi Bagol mungkin berasal dari abad ke-9 Masehi. Akan tetapi, ternyata ada fakta lain dari Candi Bagol ini, bahwa Candi Bagol ini berdiri di sebuah tempat yang jauh lebih kuno. Buktinya apa? Ada di sebelah selatan candi ini. Mari kita lihat. Nah, sekarang kita ada di sisi selatan candi. Ada sebuah lantai batu yang membuktikan bahwa Candi Bagol berdiri di atas bangunan sebelumnya. Dahulu, tahun 2016, ketika dilakukan ekskavasi arkeologi oleh para arkeolog, ditemukan banyak sisa arang di sekitaran lantai batu ini, dan penanggalan karbon menunjukkan bahwa bangunan ini berasal dari awal abad Masehi atau sekitar abad 1 Masehi. Artinya Candi Bagol merupakan kelanjutan dari bangunan candi ini dan dimanfaatkan sebagai candi Hindu. Arkeolog menemukan susunan batu lain berjarak 2 meter dari bangunan utama Candi Bagol. Nah, arkeolog berpendapat bahwa Candi Bagol ini sangat mungkin dulunya memiliki pagar candi yang mengelilingi Candi Bagol ini. Lalu pertanyaannya, Candi Bagol ini berlatar belakang keagamaan apa? Candi Hindu atau Candi Buddha? 400 meter dari
candi ini ada sebuah bukti yang bisa menjawab teka-teki itu. Mari kita ke sana. Nah, setelah 400 jalan kaki, kita berada di sebuah tempat yang oleh warga disebut sebagai Muntuk. Di Muntuk ini terdapat sebuah batu yang berbentuk unik yang biasa disebut sebagai yoni. Yoni ini menjawab teka-teki bahwa Candi Bagol itu berasal dari latar belakang keagamaan apa. Yoni ini merupakan simbol pemujaan dalam agama Hindu. Nah, bisa kita lihat dulunya biasanya yoni ini berpasangan dengan batu lingga. Seperti yang teman-teman lihat, ada sebuah lubang di tengah-tengah yoni ini dulu itu berpasangan dengan lingga. Tapi sekarang entah lingganya ada di mana. Menurut kesaksian beberapa warga, dulu di sini ada batu yang mirip alu. Dimungkinkan bahwa itu adalah batu lingga. Juga terdapat sebuah arca yang entah sekarang raib di mana. Yoni ini bisa kawan-kawan temui di Percandian Dieng, di Percandian Borobudur, di Percandian Prambanan, atau candi-candi lain yang berlatar belakang keagamaan Hindu. Artinya, Candi Bagol merupakan candi dengan latar belakang keagamaan Hindu. Nah, selain Candi Bagol, adakah candi lain di Desa Lemah Abang ini yang membuktikan Pekalongan masa kuno sebelum Pekalongan dibentuk di era Mataram Islam? Mari kita ke sana. Nah, kawan-kawan, sekarang kita berada di Dukuh Wiono, Desa Lemah Abang, Kecamatan Doro. Sekitar perjalanan 4 km bila mengendarai sepeda motor. Di sini, di Dukuh Wiono, terdapat satu situs lagi dari masa Hindu-Buddha yang membuktikan bahwa sejarah peradaban Pekalongan tidak dimulai sejak era Mataram Islam. Mari kita lihat. Nah, kita sekarang berada di sebuah perbukitan. Di sebelah sana ada Sungai Welo. Bukit ini, di bawahnya sana terdapat sebuah punden yang oleh warga disebut Punden Mbah Urip. Nah, di dalam sana, kalau teman-teman lihat, terdapat batu kotak yang menyerupai sebagai altar. Mari kita lihat ke dalam. Oleh warga, batu ini disebut sebagai batu lenjing. Batu dengan ukiran atau bisa disebut juga buah takian yang berbentuk persegi. Oleh para arkeolog diduga batu ini sebagai batu altar. Nah, uniknya seperti Candi Bagol, punden ini juga memanfaatkan bangunan dari masa sebelumnya, yaitu dari masa pra-Hindu-Buddha yang lalu dimanfaatkan oleh peradaban Hindu-Buddha. Nah, batu altar ini dulunya dimanfaatkan sebagai tempat menaruh sesaji. Begitulah kata arkeolog. Ada satu batu lagi yang bisa membuat kita semakin bertanya-tanya. Bangunan macam apakah sebenarnya punden di Dukuh Winoyo, Desa Lemah Abang ini? Mari kita lihat yang namanya batu pantek di atas. Nah, sekarang kita sampai setelah menaiki bukit selama 15 menit dari situs sebelumnya. Kita berada di sebuah situs yang namanya Watu Pantek. Pantek dalam bahasa Jawa merupakan sebuah pasak. Nah, mungkin karena batu ini mirip sebuah pasak, makanya oleh warga disebut sebagai batu pantek. Ada kemungkinan bahwa batu pantek ini merupakan sebuah menhir. Ada kemungkinan lain juga bahwa batu pantek ini merupakan sebuah lingga alam.
ini semakin membuat teka-teki mengenai punden di Dukuh Winoyo ini jadi semakin berkembang. Jawabannya belum ada yang tahu pasti. Bahkan arkeolog sendiri masih berdebat situs apakah punden ini. Akan tetapi dari situs-situs yang ada di Desa Lemah Abang ini menjawab bahwa Pekalongan sebelum dibentuk di era Mataram Islam tahun 1622 sudah ada peradaban manusia yang mapan. Terus ikuti perkembangan channel RBC ini, kita akan selalu menyajikan cerita-cerita dan penjelajahan yang menarik bersama kami. Like dan subscribe Anda sangat membantu perkembangan channel kami. Jangan lupa ya kawan, sampai jumpa.